Kan banyak tuh orang-orang yang beranggapan bahwa janda itu genit. Terus gimana? Gatel gitu ya. Terus gimana kamu menanggapi hal-hal seperti itu? Tapi ada nggak sih yang benar-benar mikir kamu kayak gitu? Janda ganjen itu udah identik banget dari zaman dulu ya. Janda kembang, janda liar gitu ya kan. Jahe, janda heboh. Bagi gue mau janda, mau perawan. Gini ya guys, buat popol di rumah, lebih baik lu nikah sama janda tapi lu bahagia daripada lu nikah sama perawan tapi megelin. Ayo lu pilih mana? Putri, ketemu lagi nih akhirnya ya. Halo. Gimana kabarnya sekarang? Kabar baik, sehat, pokoknya berkah banget ya, dikasih kesehatan yang luar biasa di era new normal kayak gini. Jadi seneng banget. Terus sekarang lagi sibuk apa nih? Aku lagi sibuk di Popular Multitalenta pastinya. Karena di Popular Multitalenta aku bisa dapat kerjaan yang banyak, tentunya di dunia industri kayak sinetron, iklan, terus pokoknya banyak lagi, host. Pokoknya bersyukur banget masuk Popular Multitalenta karena kita jadi berkembang dan kita bisa grow, belajar, menggali ilmu di dunia industri entertain ya pastinya. Dan lagi sibuk sama PMT pokoknya. Oke, kan banyak tuh dari tadi ada yang industri entertainment kan luas banget. Tuh. Yang mana sih yang paling favorit buat kamu? Yang paling favorit sebenarnya aku tuh hobinya nyanyi, cuman karena aku juga sukanya ngomong, jadi aku juga suka host. Nah, di antara dua itu, tapi sekarang yang lebih fokus ke host. Karena nyanyi ya udahlah ya, nyanyi di rumah aja gitu, nyanyi di kamar mandi. Jadi aku lagi fokusin ke host sih, lebih spesifiknya kayak gitu. Kan banyak tuh orang-orang yang beranggapan bahwa janda itu genit. Terus gimana? Gatel gitu ya. Terus gimana kamu menanggapi hal-hal seperti itu? Tapi ada nggak sih yang benar-benar mikir kamu kayak gitu? Janda ganjen itu udah identik banget dari zaman dulu ya. Janda kembang, janda liar gitu ya kan. Jahe, janda heboh. Bagi gue mau janda, mau perawan. Gini ya guys, buat popol di rumah, lebih baik lu nikah sama janda tapi lu bahagia daripada lu nikah sama perawan tapi megelin. Ayo lu pilih mana? Jadi balik lagi ke personality setiap manusia. Bagi gue janda tuh bukan sebuah hal yang najis ya. Asal dia bisa menjaga kehormatannya, dia pinter, dia respect people, why not? Jadi buat gue ya seperti gue gitu, gue berpikir ya gimana ya, status itu bukan suatu tolak ukur bagi kita untuk ngejudge orang gitu. Jadi gimana ya, tapi di Indonesia ini kan banyak banget yang berpikir oh janda gitu. Tapi untuk orang yang open minded pasti dia nggak akan mikir kayak gitu. Dia melihat orang itu seperti apa, dia janda karena apa, dia janda karena ditinggal meninggal atau ditinggal pacaran lagi, atau dia yang memang nggak bener. Itu balik lagi ke orang itu masing-masing gitu. Terus nih, di dunia entertainment, suka dukanya apa sih? Sukanya banyak, dukanya juga ada, tapi juga nggak terlalu banyak. Ya dinikmatin aja. Dunia entertain itu tuh ibaratnya kayak di situ tuh lu nggak boleh baper, tau gak? Di situ banyak banget kata-kata yang kasar keluar. Terus kalau lu baper pasti udah abis lah pokoknya karir lu. Jadi dunia yang bener-bener keras, disiplin. Pokoknya kalau lu malas-malasan nggak cocok di dunia entertain, karena dunia entertain itu kerjanya itu bisa dari pagi sampai pagi. Dan kalau lu udah suka di dunia entertain, pastinya mental lu harus kuat di situ. Menurut aku sih kayak gitu sih.
pengalaman paling bikin sakit hati selama kerja di dunia entertain apa tuh? Sakit hati, kalau aku orangnya tuh jarang sakit hati. Jadi kalau aku sakit hati ya udah let it go aja gitu, anggap aja kayak angin lalu. Tapi adalah satu pengalaman yang kayak gitu, tapi aku cara ngimbanginnya tuh ya cukup tahu aja, ibaratnya cukup tahu aja sama dia gitu. Aku nggak pernah mau ambil pusing sih. Buat aku masalah itu biasa aja. Kalau itu cuma membuat aku kayak bikin aku sedih, bikin aku bete gitu ya just throw negativity, ya stay positif aja gitu kalau menurut aku ya. Apa tuh diomongin di belakang ya? Pastinya dari depan, ay cantik gitu ya kan, dari belakang, dia tuh kayak gini ya, dia tuh kayak gini. Itu sering banget terjadi, tapi aku orangnya balik lagi, I don't care, I just focus on one thing gitu, and then my future lebih penting daripada orang-orang di belakang aku, karena kita hidup di masa depan bukan di masa lampau gitu. Usia kamu sekarang berapa sih kalau boleh? Aduh, aku usianya 19, maksudnya 1988. Aku sebenarnya usianya tuh udah kepala 3 ya, aku usianya 33 gitu. Dan aku bersyukur sih di usia 33 banyak yang nyangkain aku umur 26 gitu. Jadinya ya sempet masa sih gitu, tapi aku ya stay karena aku sukanya senyum kali ya guys, jadi awet muda. Makanya Popol, kamu harus banyak-banyakin senyum biar awet muda ya kan. Oke. Nah, kan kalau perempuan sepantaran kamu nih, umur 30-an kan kebanyakan udah berumah tangga. Betul. Terus kamu sendiri ada kepikiran nggak untuk berumah tangga? Berumah tangga udah pernah guys. Jadi tapi aku gagal bukan karena visi misi yang berbeda, enggak, tapi gagal karena satu permasalahan yang nggak bisa aku ceritain di sini. Pastinya kesalahannya fatal banget dan aku nggak bisa hidup dengan orang yang seperti itu gitu. Jadi lebih baik aku sendiri tapi aku bahagia daripada bersama orang yang cuma nyakitin kita. Ibaratnya kebahagiaan sama kesedihannya tuh bandingnya tuh lebih banyak sedihnya gitu. Jadi for what gitu, nggak worth it buat hidup lo. Jadi ya aku happy banget dengan kesendirian aku sekarang. Ya cari yang baru lah, ya kan, mumpung masih muda. Terus cara kamu move on gimana sih? Cara aku move on, nih kalian harus dengerin. Kalian harus berpikir, orang yang kalian cintai itu pantes gak kalian cintai? Kalau dia gak baik, untuk apa dipikirin, bener gak? Lebih baik lu tuh tinggalin satu orang, lu dapet 1000 orang yang sayang sama lu, ketimbang lu tinggalin 1000 orang demi satu orang ini yang nyakitin lu. Buat gue sih ya pas aja, karena cinta itu kalau kita baik pasti kita dapat cinta yang baik juga kayak gitu. Jadi keep move on, don't care, bodo amat gitu. Terus waktu awal-awal kamu cerai gitu ya, kamu sempet down gitu nggak sih? Atau karena udah enak jadi biasa aja? Enggak sih, sempet down kayak berpikir what I gonna do in the future, karena kita kan udah ninggalin dunia entertain ini hampir 5 tahun ya. Jadi ketika itu aku berpikir di usia aku yang seperti ini, apa aku bisa masuk dunia entertain lagi, apa aku harus kerja di kantor. Lebih ke dunia pekerjaan aku yang aku pikirin sih pada saat itu. Kalau untuk cinta-cintaan aku udah nggak pikirin lagi. Pokoknya yang penting aku take care of myself first, then I take care of other people gitu. Waktu itu aku pikirnya kayak gitu. Jadi yang lebih aku pikirin, gue mau ngapain nih untuk survive gitu. Karena kan kita nggak mungkin susahin orang tua lagi gitu. Orang tua udah tua, mau disusah-susahin terus. Lebih kepada kehidupan finansial dan pekerjaan aku sih yang aku pikirin pada saat itu gitu. Kalau sekarang apakah kepikiran untuk membangun rumah tangga lagi atau mau punya anak, atau sama sekali nggak kepikiran punya anak? Aku sih anak itu aku percaya, dulu aku pengen banget punya anak, tapi ternyata kalau Tuhan belum kasih, it will never happen gitu. Anak itu sebuah gift dari yang Maha Kuasa untuk kita, memang kalau kita memang udah siap dan ready. Karena sebuah anak kan
butuh tanggung jawab yang sangat besar. Hidup kita bukan prioritas lagi tentunya kalau kita udah punya anak, tapi bagi aku punya anak dan gak punya anak, hidup itu harus terus berjalan. Lo harus terus bahagia, jangan pernah berpikir oh gue gak punya anak terus lo stres for the rest of the life. Gak boleh Kak. Jadi ya punya anak atau gak punya anak, bagi gue as long you happy, you will be happy lah gitu. Nah, Hani. Yes. Kan dari terakhir kita cover ya? Iya, cover Desember 2020. Ada yang beda nih kayaknya. Bisa jelasin ya tuh apaan yang beda? Oke, orang berpikir aku operasi pipi atau apa gitu, tapi aku memang operasi rinoplasti. Jadi hidung aku buat senatural mungkin supaya cupingnya itu agak agak kuncup dikit ya, karena aku ngerasa kayak ketika aku foto, ketika aku lagi di video, aku merasa nggak pede di bagian itu. Jadi aku melakukan surgery di hidung aku gitu. Ya intinya sebenarnya aku nggak suka operasi, tapi karena untuk tuntutan pekerjaan supaya aku lebih pede lagi, jadi aku lakukan itu untuk bekerja. Intinya kayak gitu, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk yang addicted operasi atau apa. Tapi kalau kalian mau ngelakuin surgery untuk bekerja atau untuk mempercantik diri untuk supaya lebih pede, confidence, I think it's okay gitu. Terus gimana tanggapan kamu tentang orang-orang yang berpikir kalau operasi plastik berarti nggak berterima kasih sama Tuhan atas diri sendiri? Betul. Waktu aku operasi aja itu aku ngerasa kayak oh my god, I'm so sorry gitu. I change your face gitu yang dikasih sama Allah, kayak aku nggak bersyukur. Tapi aku di situ pastilah psikis kita kena ya, kayak kita ngerubah kodrat gitu. Tapi di situ aku balik lagi, niat aku baik, niat aku bukan untuk merubah tapi mempercantik. Jadi ya sekarang lihat hasilnya aku lebih pede, lebih kayak kalau di video lebih berekspresi lagi gitu. Ya why not kalau memang tuntutan kerjaan. Tapi kalau misalkan kerjaan lu bukan di dunia entertain, kerjaan lu di lapangan golf, lu operasi hidung, lu takut kena stick golf ya kan. Jadi sesuai dengan kebutuhannya aja gitu. Oke, tadi kan kamu ngomongin kodrat tuh. Menurut kamu kodratnya Hani Putri itu apa sih? Kodrat aku sebagai wanita, aku bersyukur banget dengan apapun yang diberikan sama yang di atas ya. Bersyukur itu nomor satu buat aku. Jadi buat aku kodrat aku sebagai wanita, aku harus mandiri, independen, gak boleh nyusahin orang. Terus kalau bisa bantu orang gitu. Itu aja sih niat aku. Kayak hidup bahagia, mati masuk surga, simple kan? Jadi hidup aku tuh sebenarnya simple banget, kayak gitu aja gitu. Oke, terus nih, untuk prinsip hidup kamu apa? Prinsip hidup aku terus berkarya. Jangan pernah lu pamer harta, pamer karya lu. Kayak sekarang kan banyak ya kehedonan di Jakarta, apalagi di Instagram gitu ya. Terus pamer-pamer inilah itulah. Buat gue hal-hal kayak gitu tuh nggak mendidik banget gitu kan. Lebih baik lu pamer yang tadi itu gue bilang, pamer karya daripada pamer harta. Terus toh orang kaya asli aja tuh, gue banyak kenal orang kaya nggak ada yang pamer-pamer kayak gitu. Lu tahu yang punya Facebook, dia jalan kaki pakai sandal jepit, men. Maksudnya sesimpel itu hidup itu gitu. Jadi buat gue risih aja kalau orang yang pamer. Itu maksudnya apa ya gitu. Bukannya sirik atau apa, tapi kalau buat sisi gue ngelihatnya kayak nggak ada sisi keren-kerennya sama sekali. Lebih baik lu pamer lu lagi traveling, the moment that very beautiful that you have gitu, ketimbang lu pamer-pamer kayak tas branded, lu aduh kayak gini, padahal itu dari padahal kerjaan lu tuh juga nggak ada gitu, kayak gitu-gitu sih. Lebih kayak ya you know kan yang gue maksudnya seperti apa. Jadi buat gue ya udah kayak gitu aja, lebih baik kita pamer
karya-karya kita daripada harta-harta yang nggak ada ujungnya itu gitu. Oke, ngomongin yang tadi nih seru juga sih. Tadi kan kita ngomongin pamer-pamer harta padahal kerjaannya nggak ada, tapi kita sama-sama tahu maksudnya apa. Hani sering nggak sih dipikirin kayak gitu juga sama orang lain, dianggap begitu? Sering banget. Ini kok Hani bisa kesini, bisa kesana, bisa keluar negeri atau apa gitu, pergi kesini kesana. Tapi ya that is pure kita cari uang sendiri gitu, bukan dari tanda kutip atau apa gitu. Memang dulu Hani tuh sukanya nabung. Hani nggak suka beli tas branded. Mungkin kalau beli tas branded itu 10 tahun sekali kali ya, atau kado dari orang lain. Jadi Hani senengnya dulu nabung, terus bikin bisnis, invest. Jadi sekarang ya, apalagi di pandemi corona kayak gini kan kita jarang dapat kerjaan ya. Duit yang dulu itu ya sekarang berkembang biak ya untuk kehidupan sekarang gitu. Tapi sering dipikir kayak gitu karena kan apalagi kita model, apalagi baju-baju gue juga seksi-seksi gitu kan. Ini mah bisa, tapi boleh dicek dimanapun gitu. Kalau intinya kita bersih lah dari sebuah komplotan atau komunitas seperti itulah gitu. Pokoknya bisa dicek lah, pokoknya popol gitu. Jadinya ya kalau aku sih orang ngomong gitu, kalau kita nggak ngerasa ngapain harus dipusingin, bener gak? Jadi diri sendiri aja gitu. Terus kalau tanggapan kamu ke orang-orang yang kamu tahu kayak gitu dalam tanda kutip gimana? I don't care, dia mau jadi apapun itu hak dia, itu dosa-dosa dia, gue bodo amat. Dia mau nonggeng, pokoknya serah dia, bukan hidup gue, hidup dia, hidup gue. Ya gue fokus aja sama hidup gue, nggak usah ngapain ngurusin orang lain ya kan, nggak ada guna juga. Jadi ya udah, lu ngapain ngurusin hidup orang? Gue juga nggak suka kalau hidup gue diurusin orang gitu. Oke, yang terakhir nih Hani, punya pesan-pesan nggak buat popel atau model atau fotografer siapapun? Boleh kasih tahu ke kamera. Oke. Kadang orang tuh kalau lagi sedih terus dia merasa gagal, dia kayak langsung kayak down gitu ya, stres, mabok, party, nggak jelas hidupnya, hancur, berantakan, pakai narkoba, drug, apalah itu. Tapi menurut gue kegagalan itu adalah sebuah proses. Ketika lu bisa bangkit dari kegagalan, bagi gue itu lo top banget. Lo bisa melewati arti sebuah proses dengan cara yang sempurna. Kan abang bilang ada ya, nobody perfect. Tapi buat gue kayak the beautiful thing is never perfect pastinya. Tapi dengan cara perfect, yaitu lu bangkit dari kegagalan lu bisa lupain kepahitan hidup lu bisa sukses. Itu baru yang namanya hidup yang buat gue tuh sempurna gitu, di mata kita, di mata Tuhan, dan di mata semua orang. Lu bisa jadi orang yang berguna, itu aja sih buat gue. Jadi keep moving guys. Oke Hani, thank you so much. Thank you Popol, bye.